Halo, salam kami dari SMKN 1 Cikarang Selatan untuk para juri Olimpiade Jaringan Mikrotik 2020. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Prefix Dinamis DHCP dengan Mikrotik, atau bisa disebut pengalokasian jumlah alamat IP sesuai dengan kebutuhan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Leonardo dan rekan tim saya Michael, dan yang di tengah adalah pembimbing kami, yaitu Pak Yudi. Ini adalah topologi jaringannya dan studi kasusnya. Di sini kami memakai beberapa fitur mikrotik seperti DHCP server, DHCP client, firewall NAT, file script, dan scheduler. Di sini bisa dilihat bahwa router mendapatkan IP internet 192.168.1.0 dan prefixnya 24. Dan ia ingin menyebarkan kembali dengan IP 192.168.2.0 dan prefixnya 30. Di mana itu hanya untuk dua user. Untuk routernya sendiri dan pemilik Wi-Fi. Lalu, bagaimana jika suatu saat ada pengguna tidak terduga ingin masuk ke Wi-Fi? Tentu, kita harus men-setting prefixnya untuk menurun secara manual. Nah, di sini kami membuat script agar prefix ini dapat meningkat dan menurun secara otomatis. Jadi, kita hanya perlu men-setting di awal, lalu sistemnya akan berjalan secara otomatis dalam kurun waktu tertentu. Ini sebelum memulai praktikumnya, rekan tim saya akan menjelaskan beberapa bagian dari skripnya. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan sedikit mengenai cara kerja mikrotik script ini melalui topologi. Sekarang kita akan sedikit membahas script yang telah dibuat untuk meningkatkan dan menurunkan prefix secara otomatis. Yang pertama, di sini membutuhkan interaksi seorang teknisi atau administrator jaringan untuk mengelola jaringan itu sendiri di mikrotik tentunya. Ada lagi, pertama, variabel DHCP key. Yang ini namanya variabel yang ditentukan fungsi bernama lokal. Ada lagi nilainya 0. Ini settingan opsional tergantung DHCP server milik kalian. Kita dapat melakukan cek melalui terminal menggunakan perintah IP DHCP server print dan IP pull print. Mari kita coba. Di sini kita mengetik IP DHCP server print. Kami sudah membuat DHCP server milik kami sendiri, yaitu nomornya 0 yang di sini. Lalu kita coba cek lagi. IP pull print sama 0 juga. Bila kalian menemukan DHCP server atau IP pool yang lain, usahakan untuk menyamakan antara keduanya. Jadi indeksnya dapat sama. Kalian bisa menghapus atau mengubahnya agar bisa sama. Selanjutnya ada lagi variabel address key dan indeksnya 0. Ini juga sama, opsional, tergantung alamat IP router kita terletak di nomor indeks yang mana. Mari kita coba lagi, IP address print. Dalam sini alamat IP interface yang bertindak menjadi DHCP server terletak pada nomor 1, yaitu dengan alamat IP 192.168.2.1 prefix 30. Nama interface-nya adalah WiFi client. Interface ini yang bertindak sebagai DHCP server. Kami membuat limitasi prefix agar tidak meningkat atau menurun terus-terusan yang ditentukan oleh prefix up dan variabel prefix down. Prefix up ini nilainya yang kami tentukan sendiri
menyarankan 24. Script kami baru support sampai 24. Jadi kalian bisa sampai 24. Bisa support sampai kelas C. Jadi kalian bisa menentukan prefix yang ada di kelas C. Contohnya 28, 29, 26. Terserah kalian. Untuk prefix menurun sama, tetap di kelas C. Kalian dapat menentukan prefix 30, 29. Pokoknya angka di variabel prefix down lebih tinggi daripada angka di variabel prefix up. Untuk mengirim notifikasi email, jadi email akan dikirimkan ketika prefix meningkat. Ditentukan oleh variabel email. Kalian bisa menulis email kalian di sini. Lalu password ditentukan oleh variabel pass. Kalian bisa menulis password kalian di sini juga. Oke. Di sini kami membuat variabel yang dinamakan dictionary. Jadi ini adalah kumpulan. Di sini ada namanya key. Itu merupakan kata kunci. Jadi kita untuk memanggil nilai di dalamnya, misalnya kita ingin memanggil nilai 6. Nilai 6 kita harus panggil dengan kata kunci 29. Jadi ini variabel dictionary dapat diakses dengan menggunakan kata kunci atau bahasa Inggrisnya key. Jadi kegunaan variabel prefix max ini, dia menyimpan setiap pengguna maksimal dari setiap prefix. Kami sudah menyiapkan sampai nomor 8, prefix 8. Kami sudah menyiapkan sampai situ, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kami tidak membuatnya sampai prefix kelas A. Tapi kami sudah mampu membuatnya sampai prefix kelas C. Namun tidak menurunkan fungsi kegunaan dari script itu sendiri. Ada lagi namanya variabel prefix min. Jadi ini akan menentukan jumlah pengguna minimum dari setiap prefix. Misalnya, pengguna kita sekarang berada di prefix 25 dengan pengguna 63. Dengan pengguna minimum 63. Tapi ada terjadi penurunan sehingga pengguna sudah mencapai di bawahnya atau sama dengan 63. Akhirnya dia dapat menurun sampai 26. Kalian akan melihat kegunaan variabel ini pada pertengahan script nanti. Kita lanjut dulu. Ada lagi variabel pool. Di sini dia mengambil IP pool yang bentuknya, kita coba di sini, yang bentuknya seperti ini, ranks, yang terdiri dari cakupan alamat IP awal sampai alamat IP terakhir. Ini berguna untuk mengalokasikan IP kepada pengguna. Kita membutuhkan ini untuk diolah nanti. Kita akan melihat kegunaannya nanti. Yang kita butuhkan adalah hanya awalnya saja, yaitu kalau di sini 192.168.2.2. Kita membutuhkan alamat IP itu saja, awalnya. Lalu kita membuat variabel start P, lalu dia terdiri dari nilai variabel pool. Kita membuat kondisi if untuk melihat apakah terdapat strip di dalam IP rank itu. Kalau terdapat strip di dalam IP rank, maka akan diolah lagi sehingga kita hanya mendapatkan 192.168.2.2. Namun jika tidak, dia akan langsung meneruskan ke sini, ke script bawahnya. Sampai sini, kita sudah mendapatkan alamat IP awal dari IP pool.
Lalu ada proses lagi untuk mengambil oktet keempat. Kita mengambil menggunakan IP DHCP server network print. Kita coba lihat. Kita hanya ingin mengambil oktet keempatnya saja. Misalnya dari sini ya. Dari sini berarti oktet keempat yaitu angka 0. Jadi kita akan mengambil itu saja. Diolah menggunakan variabel net address dulu. Net address mengambil seluruh kumpulan IP yang terdiri dari prefixnya juga. Network IP yang terdiri dari prefix juga. Lalu di baris kedua kita akan mengolah lagi agar variabel net address hanya mengambil 192.168.2.0 yaitu network IP dari DHCP server kita. Selanjutnya variabel OCT4 akan mengolah lagi agar diolah menggunakan perulangan agar dia hanya mengambil oktet keempat yaitu angka 0 saja. Ini berguna untuk pertambahan dengan jumlah IP pengguna. Kita akan melihat kegunaannya nanti. Kita membutuhkan lagi proses pengolahan agar dapat mengambil oktet ke-1 sampai oktet ke-3. Diambil menggunakan variabel OCT. Dia mengambil nilai dari variabel start P. Start P itu IP pool awal ya, yang terdiri dari 192.168.2.2. Itu variabel start P. Start P itu nilainya itu. Lalu ada lagi variabel OCT3 yang akan diolah oleh perulangan ini. Perulangan ini bertujuan untuk mengambil oktet ke-1 dan oktet ke-3-nya saja. Jadi yang akan diambil 192.168.2, tidak sampai oktet ke-4. Ada lagi variabel address untuk mengambil alamat IP dari DHCP server kita. Kita coba. Dia akan mengambil menggunakan berdasarkan address key yang sudah kita tentukan dari awal. Ada di sini. Ini sudah kita tentukan di potongan script awal. Jadi yang akan diambil adalah alamat IP yang 192.168.2.1 saja. Prefix 30. Lalu diolah lagi di sini agar hanya mengambil 192.168.2.1 saja. Lalu kita membuat variabel yang bernama KTYHost. Nilainya adalah 1. KTYHost ini adalah untuk mengambil jumlah pengguna yang aktif menggunakan DHCP server kita. Jadi ada pengguna yang menggunakan DHCP server kita, entah itu 8, entah itu 9, semuanya akan tersimpan di sini. 9 tambah 1, 10. 1 itu adalah alamat IP dari router kita sendiri. Misalnya prefix 30. Prefix 30 satu alamat IP sudah digunakan oleh DHCP server kita. Lalu untuk pengguna DHCP server kita mendapatkan satu alamat IP saja. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitulah jumlah pengguna yang dihitung oleh program ini, kumpulan program ini. Kita membutuhkan juga prefix yang tersedia sekarang, prefix yang digunakan oleh DHCP server kita sekarang. Kita membuat variabel bernama variabel max. Dia menggunakan perintah IP DHCP server print. Jadi dia mengambil prefixnya saja. Contoh IP DHCP server network print. Jadi pertama nilainya yang diambil adalah ini. Pengelolaan pertama
dia hanya mendapatkan nilai itu. Lalu diolah lagi oleh baris keduanya menjadi hanya mengambil prefiksnya saja. Dalam contoh ini, prefiksnya adalah 29. Gitu. Selanjutnya, kita sudah mencapai kapan prefiks harus meningkat, ditentukan oleh kondisi if yang ada di sini. Jadi dia menentukan dulu apakah nilai di dalam variabel kita host atau jumlah klien sudah sama dengan jumlah maksimal prefiks sekarang, prefiks DHCP yang sekarang. Apabila sama, dapat melanjutkan ke kondisi if cabang kedua. Di sini dia menentukan apakah prefiks sudah mencapai limitasi yang ditentukan oleh variabel prefix up. Jika belum, dapat melanjutkan ke statement lanjutannya. Ada lagi if cabang ketiga. Di sini dia menjumlahkan alamat IP yang dapat diberikan kepada pengguna. Tentunya setiap oktet itu memiliki batasan sampai angka 255. Tidak mungkin dapat melebihi 256, 257. Ini sudah mencapai batasannya. Apabila belum mencapai batasan, script kita akan berjalan. Pertama dia IP DHCP. Dia melakukan setting kepada netmax-nya dulu. Lalu alamat network IP-nya. Jadi perintahnya bisa kayak begini. Network set misalnya DHCP key-nya 0. Lalu ditentukan lagi oleh netmax. Misalnya prefiksnya turun menjadi 29. Berarti menjadi 28. Kita sengaja misalnya prefiksnya menurun. Sebentar, kita lanjut dulu. Berarti network address karena menurun 29 berarti 198 2.0 prefix 29. Kenapa netmax-nya 28? Jadi kita melakukan persiapan ketika prefixnya sudah meningkat. Jadi ketika prefixnya meningkat jadi 28, host yang ada di prefix 29 sebelumnya dapat mengakses prefix jumlah host atau pengguna lainnya yang berada di prefix 28. Begitu. Selanjutnya ada lagi perintah kedua untuk mengubah prefix dari alamat IP. Itu ditentukan oleh misalnya IP address set, misalnya address key-nya yang kita tentukan di awal 0. Ada lagi parameter address. Jadi disinilah variabel address digunakan 192.1. Lalu ada operasi sehingga dia menambahkan slash, yang di sini slash. Jadi kita tambahkan slash dulu. Prefix yang sekarang dikurang menjadi 1. Misalnya prefix 30 kurang 1 menjadi 29. Menjadi segitu. Kira-kira begitu jika diimplementasikan ke dalam perintahnya asli. Ada lagi di sini melakukan setting untuk pengalokasian alamat IP kepada seluruh pengguna. Kita sudah melakukan pengolahannya di sini. Jadi increase rank ini misalnya kita meningkat ke prefix 29. 192.2. Strip karena pengguna di prefix 30 hanya 1, berarti awalnya begini. Lalu ditingkatkan lagi menjadi 0 tambah 6 192.6. Jadi begini rank
IP pool. Jika diimplementasikan ke dalam perintahnya langsung, akan menjadi set DHCP key-nya 0, lalu ranks. Oke, kira-kira begini. Kalian lihat di sini. Lalu ada lagi perintah untuk mengirim notifikasi melalui email. Kita menggunakan Gmail, yaitu SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Jadi kita mengirim email melalui port 587 dari email yang sudah kita tentukan di awal di sini kita juga menyeting passwordnya yang sudah kita tentukan di awal. Jadi notifikasi akan langsung dikirimkan ke email kita. Oke, lanjut. Ada lagi penentuan kapan prefix harus menurun. Pertama ada if kondisi. Dia melihat apakah variabel kita host, yaitu jumlah klien DHCP sekarang, sudah mencapai minimum dari prefix sekarang. Misalnya kita berada di prefix 30, prefix 30 itu prefix 29 saja, prefix 29 itu jumlah host minimumnya sebanyak 2 atau 3. Jadi jika kita host itu 2 atau 3, dia akan menurun. Dia akan melanjutkan kepada if cabang kedua. If cabang kedua ini melihat lagi apakah prefixnya sudah mencapai limitasinya atau belum. Jika belum, kita dapat melakukan pengolahan script lagi di sini. Di sini sama kayak perintah yang sebelumnya, tapi berbedanya adalah yang ini menurunkan prefix. Jadi pasti kalian sudah membayangkannya, jika prefix ini menurun, apa yang harus dilakukannya. Kira-kira begitu. Pengolahannya terjadi, jadi kuncinya pengolahannya terjadi di potongan script nomor 7 dan potongan script nomor 8. Kedua inilah yang menentukan kapan prefix harus meningkat dan kapan prefix harus menurun. Selanjutnya kita akan membahas cara menerapkan script ini ke dalam router mikrotik. Oke, pertama-tama kita masuk ke Mimbox-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke wireless, diaktifkan dulu WLAN-nya. Di sini saya menggunakan wireless untuk mendapatkan internetnya. Kita ke security profile. Di name-nya kasih nama WiFi kalian. Di sini nama WiFi-nya WiFi 3G. Di sini masukkan password WiFi kalian. Oke. Ke WiFi interface. WLAN satunya ganti ke internet. Masuk ke wireless, modenya ganti ke session, lalu scan start. Sini cari nama WiFi kalian, WiFi lalu connect. Security profile ganti ke WiFi atau nama WiFi kalian. Oke. Lalu tambah untuk WiFi kaliannya. Wireless, modenya ganti ke AP bridge, nama SSID-nya bebas. Oke. Lalu masuk ke IP DHCP client. DHCP client untuk mendapatkan IP secara DHCP dari internet. Ini arahkan saja ke internet interface-nya. Oke. Setelah mendapatkan IP, kemudian kita masuk ke firewall. Firewall NAT berfungsi agar IP private dapat mengakses IP publik. Kita masuk ke general,
C-nya srcNAT, auto interface internet, action-nya ganti ke masquerade, apply, oke. Lalu kita masuk IP address, berikan IP untuk WiFi kliennya 192.0.1/30. Interface-nya ganti ke WiFi klien, apply, oke. Lalu kita masuk ke IP DHCP server. DHCP server berfungsi agar klien mendapatkan IP secara DHCP. Arahkan ke WiFi klien, next. List time-nya ganti ke 1 menit saja, keadaannya hanya sebuah percobaan. Next, oke. Lalu saya nyambung WiFi di HP saya nyambung WiFi-nya. Nah, di handphone saya sudah terhubung. Oke. Lalu apakah jika laptop saya ingin terhubung, apakah bisa? Tentu saja tidak bisa, karena IP-nya hanya untuk 2 user, HP saya dan router sendiri. Di sini saya akan memasukkan scriptnya. Kita masuk ke sistem, script. Di sini scriptnya sudah saya siapkan. Oke. Name-nya bebas. Di sini saya kasih auto shop-nya. Paste di sini. Di HP saya lepas dulu WiFi-nya. Kemudian kita ke new klik IP address print. Di sini IP untuk WiFi lainnya 1, berarti local address key-nya diganti jadi 1. Dan untuk IP full print di sini 0. Lalu untuk IP DHCP servernya. Nah, di sini IP pool dan DHCP servernya sama-sama 0. Kalau berbeda, hapus saja salah satunya. Ini sudah 0. Dan masukkan email dan password kalian di sini. Kemudian apply, oke. Lalu kita masuk ke sistem scheduler. Lanjut ke scheduler, tambah intervalnya ganti ke 1 menit saja. Lalu di sini tulis sistem script dan auto script subnet apply, oke. IP full IP routers, dan saya akan menyambungkan handphone saya ke WiFi-nya. Sudah, kita tunggu sampai runcon-nya berjalan. Runcon-nya sudah berjalan, DHCP network-nya juga sudah meningkat, IP pool-nya juga sudah bertambah. Di sini berubah, di sini juga berubah. Nah, sekarang laptop saya juga sudah bisa nyambung. Bisa dan mendapatkan internet. Jadi bisa langsung dipakai. Sekian dari kami. Terima kasih.